Assalamualaikum teman-teman Rauda, Ustazah doakan dimanapun antum berada, antum sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Yo, siapa masih ingat? Kalau minggu kemarin kita belajar tentang penyesuaian makhluk hidup, khususnya itu tumbuhan terhadap lingkungannya. Hari ini kita akan mempelajari penyesuaian diri hewan lagi dengan lingkungannya. Jadi kalau kemarin fokus ke tumbuhan, hari ini fokus ke hewan. Oke, untuk lebih lanjut teman-teman saksikan ya. Oke, teman-teman, di layar teman-teman sudah nampak ya, ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada cecak. Oke, kita ambil salah satu contoh dari keempat hewan ini yang Ustazah sajikan. Coba tengok teman-teman. Ayam, teman-teman tahu ya, dari bentuk kakinya, ternyata dia punya kaki pencakar. Kaki pencakarnya ini digunakan untuk mencakar tanah. Nah, nanti setelah dicakar, baru nanti dia bisa mencari cacing di dalam tanah. Kemudian paruhnya, tengok nih, paruh seperti ini berarti digunakan untuk memakan cacing, biji-bijian. Nah, itu ya, ternyata Allah menciptakan makhluk hidup itu sesuai dengan makanannya apa, tempat hidupnya seperti apa. Oke, Ustazah mau memperlihatkan kepada teman-teman contoh hewan-hewan yang ada di bumi ini adaptasi terhadap lingkungannya yang lebih banyak. Oke, kita tengok satu-satu ya. Nah, tengok nih teman-teman. Di sini ada kupu-kupu. Teman-teman tahu ya, kalau kupu-kupu itu makanannya nektar. Nah, nektar itu biasanya terletak di bunga ya. Teman-teman pernah cicip ya? Siapa yang pernah dulu mencicip bunga ternyata di dalam bunganya manis? Ah, itu disebut dengan nektar. Nektar itu Allah menciptakan mulut kupu-kupu itu ada yang panjang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini digunakan untuk menghisap nektar. Seperti itu ya teman-teman, mulutnya agar dia bisa memakan nektar dari bunga. Kemudian ada lagi nyamuk teman-teman. Siapa yang sering digigit oleh nyamuk? Ternyata mulut nyamuk itu diciptakan Allah untuk menghisap. Dia seperti jarum lah teman-teman. Jadi di ujung mulutnya itu seperti jarum. Jadi dia bisa menusuk dulu, kulit kita, kemudian bisa menghisap. Nah, bukan saja kulit manusia, ya buah juga bisa. Kalau dia mau menghisap buah bisa. Yang kebanyakan kalau seperti hari sudah malam berarti dia menghisap kulit kita. Kemudian ada lagi burung. Burung ini beragam teman-teman. Ada burung yang diciptakan Allah mulutnya itu untuk memakan biji-bijian. Ini contohnya nih, paruhnya itu hanya didesain untuk memakan biji-bijian. Tidak bisa nih mulutnya digunakan untuk merobek daging, untuk memakan daging-dagingan tidak bisa. Karena Allah menciptakannya untuk memakan biji-bijian. Contohnya burung pipit. Kemudian dia ada lagi teman-teman. Teman-teman tengok nih bentuknya nih. Mulutnya tuh besar di bawahnya, ada seperti kantong. Ini burung pelikat. Burung pelikat dan burung bangau juga seperti ini tipe mulutnya. Jadi dia sangat cocok untuk mencari ikan. Jadi setelah ikan ditangkap dan disimpan di mulutnya. Kemudian ada lagi teman-teman burung pemakan daging. Ini dia nih, ada burung raja wali dan burung elang. Burung raja wali atau burung elang selain mulutnya didesain untuk perobek daging, kakinya juga didesain sangat kuat sekali dan sangat tajam sekali. Oke, kemudian ada lagi nih teman-teman, ini bebek ya, atau bahasa teman-teman itik. Itik ini didesain paruhnya itu panjang, hanya bisa untuk memakan cacing ya. Angsa juga seperti ini. Kita lanjut ya teman-teman. Ini lagi nih, ini burung pemakan nektar. Ternyata yang memakan nektar bukan hanya kupu-kupu, bukan hanya lebah, tapi burung juga ada yang memakan nektar. Sama, mulutnya juga panjang, memiliki pengisap untuk menghisap nektar bunga. Berarti ya teman-teman.
Nah, ini kaki teman-teman, ini kaki elang dan Raja Wali tadi ya. Diciptakan Allah sangat kuat sekali. Nah, agar dia bisa menangkap mangsanya. Jadi kalau ada ayam di bawah, saat dia terbang, dia menengok ayam dengan kaki yang kuat, dia bisa mengangkat ayam yang tadi di atas di tanah di tanah, bisa diangkatnya ke atas, bisa dibawanya terbang dengan kakinya yang didesain oleh Allah sangat kuat sekali. Nah, kemudian ini kaki ayam. Kaki ayam memang didesain seperti ini agar bisa mencakar-cakar tanah untuk mencari cacing. Nah, ini kaki apa ya? Coba teman-teman tebak. Oke, ini kaki bebek. Kaki bebek ini didesain supaya dia mempunyai selaput agar bisa berenang. Jadi bebek dia bisa berenang di atas permukaan air. Nah, ini lagi teman-teman, ini untuk kaki burung yang lain. Ini kakinya digunakan untuk memanjat. Dan ini kaki burung yang digunakan untuk bertengger. Ini ada yang beda teman-teman. Kalau tadi burung ya, bentuk paruh, bentuk kaki. Kalau ini beda. Teman-teman tahu nih ya, ini adalah unta. Unta ini hidupnya di padang pasir. Allah menciptakan unta dengan ada punduknya. Punduk ya. Ini untuk penyimpanan cadangan air. Jadi walaupun dia hidup di tempat kering, dia mempunyai tempat untuk menyimpan cadangan air yang lebih banyak. Beda dengan kita, kalau kita tidak ada punduk, saat kita merasa haus. Tapi kalau unta, dia punya cadangan air di dalam tubuhnya sendiri dengan adanya punduk. Oke teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Tadi kita sudah mempelajari penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau sekarang kita akan lebih pelajari lagi penyesuaian diri hewan untuk mempertahankan dirinya. Apa saja sih yang dimiliki hewan untuk mempertahankan dirinya? Oke, yang pertama itu ada mimikri teman-teman. Mimikri ini perubahan warna kulit seperti lingkungannya. Jadi dia bisa berubah. Misalnya kalau saat dia hinggap di daun warna hijau, maka kulitnya akan berubah jadi warna hijau. Kalau dia hinggap di batu, maka waktu yang warnanya hitam, maka kulitnya akan berubah menjadi hitam. Ini apa? Ayo coba tebak. Ini apa hewannya teman-teman? Oke, betul ya. Ini contoh mimikri. Hewan yang mengalami mimikri adalah bunglon. Siapa yang pernah ketemu bunglon? Saya yakin antum semua pasti sering ketemu bunglon. Oke. Yang kedua, itu ada autotomi teman-teman. Ini apa? Ini kadal salah satu contohnya ya. Kalau yang paling gampang teman-teman lihat itu yang mengalami mimikri itu adalah cicak. Boleh teman-teman cobakan kalau tidak percaya. Jadi saat cicak itu kita tangkap, maka dia akan melepaskan ekornya. Dengan tujuan dia melepaskan ekornya ini untuk mengelabui musuhnya. Jadi dan ekornya cicaknya ini, ekor cicak ini setelah lepas dia nanti juga akan bergerak, jadi sehingga musuhnya ini beranggapan kalau dia sudah menangkap cicak, padahal sebenarnya tidak. Itu ya, itu autotomi ya teman-teman. Kemudian lagi ada kamuflase teman-teman. Kamuflase ini, hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Contohnya belalang daun dan belalang sembah. Oke, teman-teman. Kamuflase dan mimikri itu beda ya. Kalau mimikri tadi itu dia merubah warna kulitnya. Kalau kamuflase dia lebih senang misalnya seperti belalang daun. Belalang daun yang warnanya hijau atau belalang daun yang warnanya seperti daun mati, maka dia akan senang hinggap di warna hijau saja, di daun yang warna hijau saja. Agar apa? Dia tidak diketahui oleh musuhnya. Begitupun nanti kalau teman-teman ketemu belalang yang warnanya seperti daun mati. Belalangnya juga senang hinggap di daun yang sudah mati atau yang sudah rontok. Itu ya teman-teman, kamuflase dan mimikri itu beda ya. Oke, ada lagi hibernasi teman-teman. Kalau teman-teman itu namanya dia ada waktu tidur yang panjang. Jadi hibernasi itu dia terlelap tidur selama musim dingin. Untuk apa? Supaya untuk menghemat energi.
dan untuk mempertahankan dirinya dari suhu yang rendah. Oke, teman-teman, hibernasi. Ini lagi ada nih. Ada lagi menggulungkan diri. Nah, contohnya itu armadillo. Siapa yang pernah lihat? Ayo. Kalau di tempat kita di Indonesia itu yang sering kita tengok itu lipan, atau bahasa teman-teman mungkin pernah dengar kulun-kulun mungkin. Jadi dia saat ada musuh yang datang atau saat teman-teman pegang, nanti dia akan menggulungkan daunnya, menggulungkan tubuhnya, sehingga musuh beranggapan kalau dia itu keras, kan setelah digulung kan keras, jadi musuh tidak tertarik lagi sama dia. Oke, itu ya teman-teman, menggulungkan diri. Nah, ini teman-teman, kira-kira kalau dari gambar ustazah ini, ya ini gambar apa ini? Ini gambar sapi. Kira-kira apa yang dimiliki sapi ini untuk mempertahankan dirinya? Ayo. Oke, benar ya teman-teman ya. Sapi ini memiliki tanduk yang panjang sehingga dia sangat kuat untuk bertarung. Menengok tanduknya saja lawannya sudah takut kena tanduk. Oke, itu ya teman-teman, salah satu contoh. Kemudian ada lagi nih. Ayo, ini apa nama hewannya? Ayo. Oke, ini namanya kalajengking. Kalajengking ini, siapa yang pernah disengat oleh kalajengking? Kalajengking ini teman-teman, dia mengeluarkan bisa. Jadi dia mengeluarkan bisa untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Bukan jahat kalajengkingnya ya, tapi itu salah satu cara kalajengking untuk bertahan dari musuhnya. Apalagi yang mirip dengan kalajengking? Ada ular. Oke, ada ular ya teman-teman yang mirip dengan kalajengking. Dia mengeluarkan bisa untuk mempertahankan diri dari musuhnya. Oke. Itu sekian materi dari Ustazah teman-teman. Semoga teman-teman paham. Jadi, dalam kehidupan kita ini, Allah menciptakan makhluk hidup itu untuk mempertahankan dirinya dari musuhnya dan mempertahankan diri dari lingkungannya. Misalnya seperti tadi ada unta, kemudian ada kaki burung, paruh burung, kaki ayam, ikan yang didesain khusus oleh Allah agar dia bisa bertahan di lingkungannya, baik lingkungannya asin, asam, pasir, gurun pasir, dia bisa bertahan hidup. Kemudian Allah menciptakan lagi ada yang dikeluarkan oleh hewan tersebut agar bisa mempertahankan diri. Apa contohnya? Seperti ular tadi, dia mengeluarkan bisa, seperti kalajengking mengeluarkan bisa. Kemudian ada hewan yang bisa merubah warna kulitnya. Ya teman-teman ya, semoga teman-teman paham. Saksikan video Ustazah ini sampai habis ya. Kalau teman-teman rasanya ragu, boleh kontak Ustazah ya. Sekian teman-teman, assalamualaikum.